melalui diskusi mahasiswa per mahasiswa ya terkait dengan magang ini. Atau langsung aja Mbak Ida ya, nanti tak presentasi lagi ya sambil baca chatnya. Oke, Pak. Iya, Mbak Ida mau gabung nggak? Oh ya, oke. Ini eh, saya izin share lagi ya. Ya, ini mungkin dulu sudah pernah saya share juga, pernah saya presentasikan terkait dengan magang ya. Ya, terkait dengan magang ini ada beberapa acuan regulasi yang kita acu ya untuk melaksanakan kegiatan magang ini. Bentar. Ya, salah satunya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi, kemudian ada Peraturan Presiden tentang KKNI dan seterusnya ya. Ini yang eh, kita acu untuk melaksanakan kegiatan magang di RWPS. Kok nggak bisa ganti slide? Nah, kemudian ada acuan yang lebih S ya, itu menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Yang pertama itu ada aturan yang terbit di tahun 2023, yaitu Peraturan Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Di situ sudah dengan tegas mencantumkan pasal 18 mahasiswa pada program sarjana terapan. Ya, sarjana terapan itu kalau di UGM ya di sekolah vokasi itu wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan. Minimal 1 semester atau setara dengan 10 SKS. Jadi ini peraturannya baru 2 tahun yang lalu ya, ini masih fresh ya. Nah, statement ini em, menegaskan kembali ya, sebetulnya memang sudah dari dulu ada bahwa pendidikan sarjana terapan ini sudah disebut sarjana terapan ya, wajib minimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Itu minimal nyebutnya. Nah, namun atas terbitnya peraturan ini, informasi yang saya terima ada beberapa perguruan tinggi yang eh, berada mungkin di daerah yang pulau-pulau terluar atau daerah kota kecil ya, yang kesulitan untuk memenuhi ya regulasi yang ada di pasal ini. Sehingga kemudian ada revisi di peraturan yang terbaru ya nomor 39 tahun 2025 disebutkan masuk dalam saja aturan wajib ya, wajibnya tetap ya, tapi kata tambahannya tadi itu disamarkan ya, ada tidak muncul tapi sebagai pendidik di vokasi eh, durasi dari magang itu juga menjadi hal yang penting ya, karena kalau tidak di state minimal 1 semester nanti akan timbul berbagai perbedaan penafsiran ya. Ada yang magang hanya bulan. Ada yang magang mungkin hanya 1,5 bulan. Ada yang 2 bulan. Ya, di macam-macam ya. Ada magang mungkin 2 bulan tapi liburnya 1 bulan sendiri ya. Bisa jadi kan? Ya. Nah, jadi walaupun dua peraturan ini eh, dan tentunya peraturan yang ini merevisi peraturan sebelumnya. Nah, di UGM beberapa kali itu dekan sekolah menganjurkan, menyarankan, mengulang pernyataan beliau kalau di vokasi itu bahkan magangnya diharapkan 1 tahun. Itu yang dari dekan ya menyampaikan itu dekan vokasi. Nah, beliau beranggapan bahwa akademik itu juga saat ini banyak yang mewajibkan magang.
Yang non sarjana terapan itu juga mewajibkan magang. Nah, kemudian karena kita sarjana terapan, kalau sama dengan yang akademik, beda kita apa? Penciri kita apa? Keunggulan kita apa? Sarjana terapan dibanding program akademik. Itu yang eh, jadi alasan ya. Dekan sebuah vokasi beberapa kali menyampaikan di dalam rapat-rapat dengan departemen ya, mau pernah menyampaikan sendiri ke saya ya. Nah, kemudian dari peraturan yang 2023 ini sempat juga muncul ya panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi vokasi yang diterbitkan oleh Direktorat Akademik PTV, Pendidikan Vokasi, Dirjen Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Sains Teknologi. Nah, saat ini Dirjen Vokasi itu sudah tidak ada lagi ya. Kementeriannya sudah berganti nama ya. Namanya sekarang kan Kemdikti Saintek ya. Kebudayaan sudah keluar, ada kementerian sendiri ya. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah ada menterinya sendiri ya. Jadi eh, lembaga yang menerbitkan panduan ini sudah nggak ada lagi ya. Namun isi materinya itu bisa kita pelajari, kita cermati. Yang saya ambil dua tabel ini ya. Di dalam panduan tersebut itu muncul ya. Waktu itu masih ada namanya program magang MPKM ya. Nah, program MPKM itu tidak menggugurkan magang wajib yang di state di peraturan. Jadi kalau mahasiswa mau melakukan magang MPKM, magang wajibnya masih ada. Ya, jadi magang wajib 20 SKS, magang MPKM-nya juga 20 SKS. Ya. Ini untuk MPKM tipe terstruktur atau paket. Kemudian yang tipe fleksibel atau non paket, magang wajibnya yang 20 SKS tetap ada. Yang MPKM tipe fleksibel itu bisa tersebar ya, dilaksanakan di beberapa semester maupun di beberapa lembaga. Misalkan magangnya menempuh ya MPKM ya ini ya di perguruan tinggi vokasi lain atau lembaga di luar perguruan tinggi vokasi. Ini contohnya warna biru ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa magang itu menjadi penekanan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa yang menempuh pendidikan di pendidikan tinggi, perguruan tinggi terapan ya, jurusan terapan. Nah, lulusan bisa melakukan apa dan macam-macam ya. Itu dari pertambangan industrinya apa ya. Kalau kita TRPBS, industrinya tentunya terkait dengan bidang jasa konstruksi ya, terkait dengan infrastruktur, bangunan sipil ya. Skalanya apa? Nah, skalanya bisa proyek-proyek yang setara dengan kompetensi di bidang sarjana terapan. Artinya jangan magang di proyek rumah satu lantai, rumah dua lantai ya. Itu bisa dikerjakan oleh anak-anak STM, anak SMK ya. Karena apa? Skala kompleksitasnya kurang ya. Nah, ini kan yang berikutnya menyelesaikan masalah dengan kompleksitas apa? Dengan magang, Anda akan magang di proyek-proyek besar, Anda akan melihat di lapangan, belajar di lapangan, berbagai permasalahan di lapangan yang seringkali tidak ada di kampus, ya. Manajemen logistik lah, ya, manajemen material, pengadaan alat, alat berat, manajemen SDM, ya, SDM dari level profesional, manajer, engineer, mandor, ya, sampai tukang, itu kompleks sekali, ya. Gimana ngejar target, ada masalah cuaca, ya, hujan deras, macam-macam lah ya. Kemudian juga terlambatnya pembayaran, wah macam ya. Kalau di lapangan kita akan menjumpai berbagai hal. Pemasangan yang nggak tepat dengan gambar, ya, shop drawing yang harus dibuat eh, secara cepat, ya, kompleks ya. Kemudian menghasilkan atau membuat apa, mengerjakan apa, menjalankan proses apa, mengendalikan proses apa sesuai ketentuan bagaimana. Ya. Nah, kemudian ini di standar nasional pendidikan tinggi itu juga dicantumkan perbedaan
pendidikan akademik dan pendidikan vokasi, ya. Nah, yang di pendidikan akademik itu ada piramid, ya, menerapkan iptek, mengembangkan iptek, menguasai cabang iptek. Ya. Nah, yang di pendidikan vokasi mampu melakukan pekerjaan, memiliki keahlian terapan tertentu, dapat menerapkan iptek, memiliki keterampilan dan penelaran. Ya. Ada yang sama, ada yang berbeda dengan yang pendidikan akademik. Ya. Kan iptek sama, ya, dapat menerapkan iptek. Nah, di situ di vokasi ada penekanan memiliki keahlian terapan tertentu, memiliki keterampilan dan penalaran. Ya. Nah, definisi terampil itu apa, ya? Definisi terampil itu kalau seseorang itu mampu melakukan pekerjaan, ya, dengan sangat baik dan mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi atau standar yang diacu. Nah, ini eh, di pasal 9 itu juga ada program terapan minimal mampu melakukan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi. Nah, untuk menjadi terampil itu diperlukan jam terbang atau pengalaman kerja yang besar atau yang banyak, ya. Contoh saja misalkan, ya, di bidang kesehatan atau medis. Seorang dokter belum boleh lulus kalau dia belum merawat sekian pasien, ya. Seperti misalkan di kedokteran gigi itu kalau Anda punya teman dari kedokteran gigi, itu orang dokter dianggap terampil mengobati atau mencabut gigi kalau dia sudah melaksanakan praktek mencabut gigi jumlah minimal sekian pasien. Ya. Nah, itu baru bisa disebut terampil. Kalau baru baca teori, belum pernah nyabut gigi, dia nggak bisa diluluskan dokter gigi, ibaratnya. Nah, Anda kalau belum magang, juga di situ dianggap kurang, ya. Nah, ini standar nasional tinggi, ini eh, membedakan D1, D2, D3, D8. D1, D2, D3 kita nggak ada sekarang, ya, di UGM. Artinya sarjana 8. Sudah dilakukan juga, ya, di kita minimal 144 SKS, ya, semester, kemudian wajib melaksanakan magang di dunia yang relevan, ya. Durasi magang minimal 1 semester setara 20 SKS, ya. Selalu multi itu, ya. Kemudian TA itu dapat diberikan dalam bentuk prototipe, project, atau bentuk lainnya secara individu maupun berkelompok. Nah, ini terkait dengan TA berkelompok, ini belum ada juknisnya, jadi di departemen kita belum menyelenggarakan tugas akhir yang sifatnya kelompok, ya. Dan di situ tertulis dapat, ya. Dapat itu artinya boleh dilakukan, boleh tidak, ya. Karena belum ada juknisnya, sampai saat ini kami masih mewajibkan TA yang sifatnya individu, ya. Dan mungkin ke depan TA secara kelompok ini juga menarik, terutama untuk penyelesaian masalah-masalah yang kompleks, ya. Misalkan dalam satu proyek ada mahasiswa yang bekerja di situ membahas, misalkan dalam suatu bangunan, membahas terkait dengan dirinya, namun dalam satu kelompok itu juga mungkin bisa karena sudah jelas pembagian kompetensi individu, ya. Kemudian juga ya, penerapan guru berbasis proyek atau bentuk pelaksananya jenis dan asesmen dapat menunjukkan pencapaian kompetensi lulusan. Ini juga sudah diterapkan di kampus, ya. Bu Ida juga nanti akan memberikan responsi. Ini bagian dari untuk ngecek, ya, sebagai asesmen untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. Nah, ini studi yang relevan untuk magang mahasiswa TBS. Anda bisa magang di kontraktor konstruksi, konsultan perencanaan dan pengawas, bisa di instansi pemerintah bidang infrastruktur, di developer dan real estate, ya, di industri bahan dan material bangunan, ya, konstruksi khusus, juga bisa di lembaga riset dan pendidikan terapan misalkan. Ya. Nah, ini contoh kontraktor yang ada, ya.
Ada Wijaya Karya, ada PP, ada Adikarya, ada Waskita, ada Utama Karya, ada India Karya, ada Berantas, ya. Ada kontraktor lokal, ya. Misalkan di suatu kota atau kabupaten ada kontraktor lokal yang sering mengerjakan proyek-proyek daerah itu juga bisa, ya. Dan instansi pemerintah bidang infrastruktur, ada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, ada Balai Besar Wilayah Sungai, ada PU Kota, PU Kabupaten, PU Provinsi, BUMN, Jasa Tirta, atau PT PLN, terutama yang bagian pembangunan infrastruktur sipilnya, ya, itu bisa. Developer estate ini terutama developer yang gede-gede ya, jangan yang kecil-kecil, bikin perumahan satu rumah, dua rumah, satu lantai, jangan ya, dua lantai, jangan. Sayang ya, lebih baik yang kompleks. Wah, limbahnya harus diolah gimana, ipalnya seperti apa, lah itu menarik. Bikinnya gimana, dan seterusnya. Industri bahan bangunan juga boleh ya, misalkan semen, Holcim, ya, Solusi Bangunan Indonesia, ya, produsen baja, beton, bisa juga ya, pabrik aspal, ya, tadi AMP, bisa juga. Masih khusus, ya, kan, ingin belajar pondasi, geoteknik, ya, belajar finishing bangunan, plumbing juga bisa, mechanical, electrical, pelabuhan dermaga, banyak ya, lembaga riset, puslitbang pemukiman, pelaksana wilayah Kementerian PUPR, lab uji material konstruksi, ya, tapi ini perlu dicek ya, terutama lab-lab yang laris atau lab-lab yang eh, banyak proyeknya ya. Nah, pedoman pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melaksanakan magang sesuai waktu yang telah ditentukan. Ya, mahasiswa harus mematuhi tata tertib instansi perusahaan tempat magang. Mahasiswa mengisi logbook harian kegiatan magang diketahui pembimbing lapangan. Mahasiswa menyusun laporan magang, ya, yang sudah ditetapkan, laporan tentang pembimbing lapangan, dan seterusnya. Nah, ini detailnya ya, detailnya seperti apa ya. Contoh ya, contoh saya ambil dari bimbingan saya yang magang di dengan benar ya. Ini saya minta mahasiswa bisa merangkum aktivitas hariannya ya, yang menggambarkan aktivitas di lapangan ya, yang nantinya bisa digunakan untuk menyusun laporan secara lengkap. Yang di situ menyangkut pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan alat berat, pengelolaan material, kemudian metode ya. Eh, Bahkan juga disarankan untuk mengetahui aspek pembiayaan. Nah, ini contoh logbook juga ya. Nah, ini mahasiswa ngitung ya, bikin progres. Nah, ini cantumkan. Ini yang saya minta mahasiswa yang magang bimbingan saya ya bikin kayak gitu. Nah, kemudian kalau di saat ini kami diskusi dengan Bu Ida ya, ada mahasiswa angkatan 2 dan sebelumnya belum magang. Mahasiswa mengambil penelitian, mengajukan magang dan SKS, dosen pembimbing penelitian dan DP magang kan seperti apa. Solusi harus wajib magang. Nah, ini nanti akan saya sampaikan juga hasil kesimpulan rapatnya ya. Jadi terkait dengan magang ini sudah dilaksanakan rapat pengurus Departemen Teknik Sipil yang dihadiri oleh Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, kemudian juga Manit. Waktu itu saya menanyakan, dengan banyaknya mahasiswa mengajukan magang dan SKS, apakah sudah menggugurkan kewajiban magang? Nah, dari penjelasan Pak Ketua Departemen dan juga di rapat, disampaikan bahwa magang non SKS itu belum menggugurkan kewajiban karena magang non SKS atau magang semester antara itu setara dengan maksimalnya itu hanya 9 SKS. Ya, maksimalnya 9 SKS itu sudah berdasar peraturan. Ya, sehingga perlu menambah si magang minimal 4 bulan. Entah melanjutkan atau mencari lagi agar 4 bulan atau setelah 12 SKS. Nanti bisa untuk menjadi PA atau TA yang akan disesuaikan SKS-nya. Kemudian untuk skema penelitian semester 7, time jalan magang semester 8, dan skema penelitian rekor yang sama dengan surat yang menyatakan komitmen misalkan tepat waktu. Ya. Kemudian perlu dikaji ulang ada beberapa jumlah asli mahasiswa yang bantu penelitian dosen tapi belum melaksanakan.
Ini data secara resmi belum masuk ke pengurus prodi maupun departemen, ya. Karena kami juga belum melakukan plotting dosen pembimbing, ya. Nah, namun eh, gerakannya itu sudah dirasakan, ya, gerakannya, aktivitasnya, ya. Jadi kalau kita lewat lab tertentu ada mahasiswa yang aktif di situ, dan ini kemungkinan melakukan penelitian dengan dosen, ya, di beberapa. Terus solusinya bagaimana dengan pertanyaan yang mahasiswa masih ada tunggakan mata kuliah, ya. Misalkan masih T atau masih ada nilai E atau nilai D-nya terlalu banyak. Nah, ini dari departemen akan melakukan solusi mahasiswa dicarikan lokasi magang yang di sekitar kampus, ya, atau di sekitar Jogja, atau bisa mencari namun juga tidak jauh dari kampus supaya masih bisa menempuh mata kuliahnya, ya, sehingga bisa magang sembari kuliah, gitu ya. Nah, kebetulan di Jogja ini kan juga ada beberapa proyek-proyek, ya. Di UGM ada proyek pembangunan ilmu budaya, ya. Kemudian juga dalam waktu dekat ada pembangunan tower di rumah sakit akademik. Kemudian juga ada pembangunan jalan tol, ya, di area Jogja, dan proyek-proyek sumber daya air di area Jogja juga, ya. Jadi solusinya sudah kita pikirkan, ya. Jadi kewajiban magang tetap harus dilaksanakan oleh mahasiswa sarjana terapan. Nah, terkait magang non SKS, ya, ini dinamakan kemarin mahasiswa menyebutkan non SKS karena mereka akan melaksanakan di luar semester reguler, ya. Nah, non SKS itu tidak dikenal, namun sebetulnya ada istilah yang muncul yaitu semester antara. Nah, semester antara ini di UGM juga dikenal, namun seringkali digunakan untuk kegiatan KKN, ya. Nah, antara ini 9 SKS anunya apa penghargaannya, ya. Nah, ini tiga ini 9 SKS. Ya. Nah, ya, mungkin demikian kami sampaikan terkait dengan magang. Nah, mohon nanti diinformasikan juga pada teman-temannya yang pada belum bergabung atau belum hadir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan adik-adik? Coba saya bacakan, ya. Ini sudah ada chat dari Natalia Mika Alfiani. Mana Natalia? Saya Pak, Ya, on cam bisa nggak, Dek? bisa Pak. Oh, ya. Ini Mika bertanya, apakah magang boleh dari instansi? Maksudnya gimana? Boleh dari instansi itu maksudnya gimana? Jadi misal contohnya seperti di instansi UGM Pak, nanti misal kayak di Pusral atau di ASEC begitu. Oh, boleh, boleh. Tapi harus jelas, ya, proyek yang dikerjakan apa, misalkan seperti itu. Oh, baik Pak. Ya, kaitannya dengan TRPBS.
Bukan TPPIS tapi TRPBS harapannya. Ya. Bedanya Baik, TRPBS sama TPPS tahu ya? Enggak. tahu Pak. Ya. Oke, kejawab ya. Magang di lab apakah boleh? Ya. Labnya ngerjakan apa? Seperti apa? Kalau harapannya tidak di lab tapi di Dudika. Karena penjelasannya wajib magangnya di Dudika. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Ya, tadi di anu saya ada ya, di PPT saya ya. Ada kan? Ya, karena nanti Anda dapat ilmunya banyak di situ sebagai masalah terapan. Kalau di lab ya itu bonus lah ya, bonusnya. Tapi wajibnya ya itu. Ya. Anda kan masuk di TRPBS, tentunya kapan tuh saya tanya mahasiswa, adik, Anda selalu ingin jadi apa? Saya ingin jadi site engineer. Nah, site engineer beda pembekalannya dengan researcher ya, peneliti. Langkah pendidikannya agak beda ya. Butuh surat sertifikat apa saja yang dapat diterima di TS bahwa mahasiswa sudah magang. Nanti akan ada sertifikat yang diberikan oleh kampus. Kemarin juga sudah diskusikan di dalam rapat bahwa nanti akan ada sertifikat yang di situ tercantum lokasi magangnya, durasi magangnya. Ya, itu. Terjawab ya. Ada Berarti pertanyaan? surat, maaf Pak, izin bertanya, berarti untuk Ya. surat sertifikasi menunjukkan bahwa kita magang itu bukan dari instansi yang tempat kita magang ya Pak? Dari magang itu kalau mengeluarkan surat keterangan namanya ya, bahwa Anda sudah magang di lokasi di tempat dia magang itu harus juga ya malah disarankan. Tapi nanti akan ada sertifikat magang yang ditandatangani oleh ketua departemen. Kemarin hasil rapat seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Nggak rugi deh mahasiswa magang itu nanti pasti jadi apa benefitnya itu luar biasa lah. Yang nggak magang. Kita bisa nambah jejaring, nambah network, ya ilmunya yakin pasti banyak ya, di lapangan itu. Nah itu yang menjadi concern ya di peraturan tentang oke. Saja kalau diizinkan magang, mau magang 4 bulan kalau diizinkan Pak Kadep saya mau magang. Wida juga mau magang loh, di Jepang. Nanti pulang pasti beda ya. Ada pertanyaan adik? Ya, biasanya yang banyak pertanyaan yang sudah mulai nyicil penelitian ya. Nggak usah ragu, nggak apa-apa. Penelitian masih bisa lanjut, tapi kewajiban magangnya tetap dilakukan. Ya, silahkan kalau punya passion di riset, bantu riset juga boleh ya. Tapi magangnya silahkan ya. Itu ya. Mm-mm. Izin bertanya kembali Bapak, ini menyampaikan pertanyaan dari teman saya yang saat Mm-mm. ini berada karena sedang mengikuti mata kuliah MKBK begitu. Mm. Jadi teman saya sudah pernah magang MBKM sebelumnya dan apakah harus tetap magang di semester depan begitu Pak? Ya, MBKM-nya itu dengan kompetensi prodinya nggak apa dengan TRPPS-nya. Dan durasinya Se- ada sesuai nggak? Nanti mungkin bisa kita dura- cek ya. Durasinya sih setahu saya itu 1 semester Pak, jadi sudah Mm-mm. 20 SKS begitu. Ya, ya kalau udah 12 KS berarti dia sudah tidak wajib magang ya kalau sudah 12 KS. Mm-mm. Ini lagi ngerjain apa di Meketan? Ini online-nya ada fotonya Pak. Baru merekap data Pak. Oh, oh ya, ya sukses selalu. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Ya, sama deh ya. Ada lagi?
Cukup ya, adik-adik ya. Sepertinya bisa dipahami ya poin-poin dari yang disampaikan. Mungkin Bu Ida ada yang ditambahkan? Silahkan, monggo Bu Ida. Aman ya, Bu Ida? Aman ya. Yang nggak hadir. eh yang hadir pun jangan-jangan masih ada pertanyaan. Ya, setelah ini selesai, tidak ada pertanyaan lagi ya. Sudah paham semua ya. Nah, yang resen, Azza sama apa? Azza. Silakan Azza. Ya, Azza lagi di mana nih Azza? Oh, ya enggak, terus rame suaranya. Ya, itu di poin itu sudah sangat jelas ya. Karena sudah ada beberapa pengajuan magang non SKS yang sudah disetujui Pak Kadep ya, walaupun saat ini ada banyak juga yang di hold beliau, beliau tidak menyetujui. Nah, sudah terlanjur disetujui dan nantinya akan berangkat magang. Karena durasinya hanya 2 bulan, diperkenankan menambah di lokasi itu atau mencari di lokasi lain. Ya, tapi intinya total magangnya 4 bulan. Ya, harapannya sih di tempat yang sama ya, supaya mastering di situ. Atau misalkan ditambah tempat lain minimal 2 bulan kan sudah 2 bulan, tambah tempat lain minimal 2 bulan. Jadi boleh juga di tempat lainnya 4 bulan, 6 bulan boleh. Itu ya. Jadi intinya yang di semester antara itu belum menggugurkan kewajiban magang. Ya, belum gugur kewajiban magang. Jadi boleh itu sebagai bonus, misalkan, wah daripada liburan saya nanti pulang rumah disuruh ngecat rumah ya, bisa bilang alas nggak pulang rumah ya. Di rumah nanti suruh-suruh orang tua alasan magang boleh juga. Ada yang nggak mau pulang tuh liburan tuh, tak suruh tuh. Ya itu ya, ya tidak disetujui sama Pak Kadep. Ya, soalnya durasinya harus minimal setara 20 SKS atau 4 bulan. Jadi pengajuannya ditarik lagi karena belum masih di hold Pak Kadep. Ya sudah saya paraf, boleh. Nah, atau nanti semester reguler juga boleh. Kalau mereka mengandalkan niatnya selesai. Nah, Ardian silakan Ardian. Silakan Ardian Adi Satria kalau bertanya.
Halo, yang resign tadi, Ardian, nggak jadi. Silakan yang ingin bertanya. Nggak ada ya. Baik, kalau ada ya kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dan menambah pemahaman terkait dengan magang. Nanti bisa juga kita siapkan list ya mahasiswa yang saat ini akan minta dicarikan magang oleh kampus ya. Nanti ketua kelasnya bisa membuat list mahasiswa yang ingin magang oleh departemen ya. Nanti akan kami list, kami siapkan untuk memplot mahasiswa dan lokasi magangnya. Mbak Ida menambahkan? Ya, atau wakilnya, ketua kelasnya atau wakilnya. Ya, nanti sampaikan ya. Mbak Ida mungkin tambahin. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Silakan deh. Izin bertanya Pak. Jadi kalau misal sebelumnya saya sudah pernah magang Pak 1 bulan non SKS. Kemudian nanti kalau misal ingin melanjutkan magang lagi, apakah tetap harus 4 bulan atau bisa 3 bulan saja sih Pak? Ya, ada ya yang 1 bulan itu enggak? Kalau ada bukti yang 1 bulan, nanti bisa nambah 3 bulan itu. Untuk buktinya misal surat balasan dari. Ada logbook, ada bukti, ada bekerja di tempat magang kayak yang tadi saya sampaikan di PPT tadi ya. Oh gitu. Sip, Pak. Kalau untuk buktinya berupa surat balasan dari instansi boleh tidak ya Pak? Kalau hanya itu toh gimana? Ya sebaiknya ada pas ada kerja di sana ngapain, melakukan apa gitu loh, Dek. Ya, Oh, anjir. sebagai bukti laporan magang. Terima kasih Pak. Ya, sama. Ya gitu ya. Oke, mungkin itu nanti materi sosialisasi saya hari ini akan kami share ya. Nanti setelah munculnya apa? Untuk plot magang dari departemen kira-kira kapan? Nah, ini kami minta list dulu mahasiswa yang minta diplot. Sampai ini kan belum masuk. Nah, nanti kami ngeplot mahasiswa yang ternyata ada magang tempat lain, nanti kasihan. Nggak jadi.
harusnya diisi sama temannya yang lain ya. Makanya kami tunggu paling lambat minggu depan dapat data mahasiswa yang perlu diplot dari departemen. Gitu ya. Izin bertanya Pak Adi. Ya, silakan. Kan sebelumnya waktu saya bertemu dengan Bapak untuk meminta tanda tangan itu, Pak Adi meminta untuk didata satu kelas. Jadi Ya, untuk kalau yang data satu kelas didata ya bagus juga. satu kelas tidak apa-apa gitu Pak, tidak harus yang Satu kelas magang di apa? situ. Si A itu magangnya di mana? Sudah dapat. Si B rencana magang di mana? Sudah dapat. Si C, oh minta dicarikan dan seterusnya ya. Jadi kalau minta dicarikan nanti nggak boleh protes ya di plotnya di mana. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya. Dan yang saat ini misalnya sudah fix melakukan penelitian, itu mohon diisikan di linknya akademik. Dosennya siapa, bukti ke apa namanya, bukti kesediaan dosennya, dan juga informasi sudah pernah magang di mana atau belum. Supaya kita tahu jumlah-jumlahnya. Yang sudah start penelitian sudah ada kan? Tetapi di link akademik kok belum ada informasi apa-apa. Anda bisa menuliskan di link akademik atau perlu akses? Perlu akses nanti diinformasikan supaya kita bisa set share-nya editable. Permisi Bu Ida, izin bertanya untuk link yang perlu diisikan tadi itu link yang mana ya Bu? Seingat saya dulu sudah pernah isi link tapi cuma ngisi penelitian atau magang begitu. Itu aja yang perlu diisi atau ada lainnya yang lupa. Terima kasih. Oh, dari akademik hanya apa isinya? Eh, Ingat saya tuh hanya ada nama, rekap nama-nama kita, lalu ada IPK, SKS, terus kita suruh melengkapi kayak penelitian atau magang gitu. Oh ya, tampaknya kok beda dengan yang dikirimkan ke saya. Coba nanti tak konfirmasi lagi ke akademik. Makasih ya, Mika. Baik Bu. Tanya apakah boleh magang dari Januari sampai April. Ya, hitung sendiri itu 4 bulan atau kurang. April itu kan 1 bulan. Kalau Aprilnya selesai tanggal 2 April, cukup nggak? Kalau 30 April, lah itu boleh. 2 April sama 30 April beda ya. Pertanyaanmu kan apakah boleh dimulai dari Januari 2026 ke April? Tanggalnya nggak ada ya. Kalau ada mulai 30 Januari sampai 2 April, ya kurang dari 4 bulan. Mohon izin Tidak bertanya ada Pak. ya? Izin bertanya Pak. Silahkan tanya yang Untuk dalam kita mencari magang itu apakah ada batasan nilai kontrak ya Pak di proyek tersebut? selama ini kita belum belum ada ya nilai kontrak belum kita berikan, hanya disebut kompleksitas ya. Nah, Anda sudah kuliah 7 semester udah paham lah ya mana yang kira-kira menarik untuk magang sama enggak. Tadi saya hanya mencontohkan misalkan kerjaan satu rumah 1 lantai 2 lantai itu kan bagi sarjana terapan kurang ya. Karena setelah lulus nanti jadi site engineer itu tantangannya besar. Ada kerja di konstruksi pelabuhan, konstruksi bendungan, konstruksi rumah, apa, kantor dan sebagainya. Ya, baiknya lebih dari 2 lantai karena lebih kompleks ya. Kalau ya. Kalau jalan ya jalan kampung ya. Bagi yang ada alat beratnya gitu.
Kalau batasan kontrak minimal belum ada ya, eh, tidak ada nilai yang kita tulis gitu di dalam regulasi. Baik, Bapak. Terima kasih. Permisi Pak Adi, izin bertanya menindaklanjuti pertanyaan yang sebelumnya yang magang dari Januari sampai April tadi, berarti magangnya itu tidak harus setelah KRS nih Pak, 4 bulannya itu. Berarti bisa dari Desember juga atau bagaimana? Ya, sebetulnya kita periode ini kan periode transisi ya, periode transisi. Artinya ada yang sudah terlanjur mengajukan magang yang non SKS dan sudah disetujui ya, walaupun belum dilaksanakan ya. Nah, idealnya itu kan satu lokasi 4 bulan ya, satu lokasi tapi panjang ya di apa di lapangan yang kompleks itu 4 bulan itu belum tentu juga kita sudah pinter ya, karena orang yang kerja di kontraktor itu kerja dah puluhan tahun saya merasa belum pinter-pinter, apalagi kalau hanya 2 bulan itu kita hanya tahu sedikit sedikit sekali ya. Ya ini transisi kita masih concern di jumlah waktunya minimal 4 bulan atau 20 SKS lah, setara kurang lebih gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, untuk proposal yang masih di meja Pak Kadep, ini nanti akan kami sampaikan ya, apakah perlu merevisi proposalnya atau bagaimana. Jadi dalam 1-2 hari. Ya. Permisi Pak Adi, izin bertanya lagi, mungkin yang terakhir, apakah keputusan terkait magang yang saat ini disosialisasikan, apakah akan ada hitam di atas putih atau PPT tersebut bisa di-share sebagai eh, bukti Bapak Tadi sudah saya mengelola sampaikan, juga? mau saya share kan? Oh iya, Ya. terima kasih Pak. Ya, kalau adik-adik mendengarkan secara cermat dan teliti apa yang saya sampaikan sangat detail, jelas, sudah mengacu regulasi, mengacu peraturan, ya, mengacu statement dari dekan dan bagi Anda yang tadi mencermati secara tekun, ya, detail, tentunya sudah paham apa yang disampaikan. Itu ya. Apalagi Anda sudah mau sarjana, tentunya tidak kesulitan mencerna atau memahami yang sudah kita sampaikan. Gitu ya, adik-adik ya. Baik, ya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.